Elia bawa pendeta debat face to face sama saya. Lalu sekarang dengan patentengan dia mengajak saya untuk diskusi di forumnya dengan alasan hotel dibayar ini dan lain sebagainya. Kenapa kamu tidak mau diskusi dengan saya di podcastnya Samuel Christ? Ini buktinya. Jadi jangan cuma berani di kancang aja. Mari dong diskusi di forumnya pihak ketiga. Tantang petenteng tapi beraninya di kandang. Mau geruduk ya, beraninya di kandang. Mau geruduk ya, beraninya di kandang. Mau geruduk ya. Ini lucu teman-teman. Si mualaf Donditan yang sering dipuja-puja, yang dianggap cerdas oleh kaum sebelah, ternyata nggak berani teman-teman. Nggak berani terima tantangan Elia Miron untuk berdiskusi di luar kandang. Sepertinya dia takut teman-teman. Kita simak dulu video berikut ini. Salam saudaraku, konten ini menanggapi Donditan terkait argumentasinya mengenai tanah dan juga Septuaginta ketika dia mereaction videonya Elia Miron ya. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita simak videonya. 180 tahun sebelum diterjemahkan ke Septuaginta sudah ada kitab yang namanya Tanakh. Nih, gua ngomongnya sengaja nih, gua tegasin nih. Tanakh. Bukan tanah ya, Tanakh. Nah, T-A-N-A-C-H. Apa itu? Torah, Nevi'im, Ketuvim. Punya siapa? Emang punya Kristen? Bukan. Punya Yahudi. Yahudi loh ya. Kristen belum ada. Belum ada yang namanya Kristen nyusun Septuaginta, apalagi nyusun tanah. Terus ini. Alkitab sudah selesai di akhir abad ketiga di Kartago. Alkitab sudah selesai di abad ketiga di Kartago. Kartago Mesir, Afrika Mesir. Di Afrika Utara kan maksudnya kan? Bukan di abad ketiga. Abad keempat, akhir abad keempat, tahun 397 Masehi. Joni. Elia. Oh Elia. Sorry, lupa gua pikir Joni. Jadi poinnya adalah Donditan ini dia keberatan dengan paparan Elia Miron mengenai naskah Septuaginta gitu ya. Dan ini hanya video short ya. Kalau versi lengkapnya sepertinya Donditan itu sempat mengajak Elia Miron debat masalah Septuaginta dan juga tanah ini ya. Nah sekarang kita dengar dulu apa penjelasan Elia Miron terkait argumentasi Donditan di dalam video tadi. Halo semuanya, salam alaikum, damai Kristus bersama kita. Sebelumnya saya mohon maaf karena video ini merupakan video tanggapan yang baru mengenai pendapat Donditan mengenai pernyataan saya perihal Septuaginta. Karena video sebelumnya berisi narasi yang rentan untuk disalahpahami oleh umat Kristen atau juga di luar Kristen. Dalam hal ini adalah umat abad ke-7 yang berasal dari semenanjung Arabia. Tanpa berlama-lama, mari kita kupas. 80. Sebelum diterjemahkan ke Septuaginta sudah ada kitab yang namanya Tanakh. Yang pertama, ia menyatakan bahwa sebelum Septuaginta ada, sudah ada Tanakh. Yang menjadi pertanyaan saya, Tanakh yang ia maksudkan dalam hal ini berasal dari naskah apa? Apakah dari naskah Masoretic Text atau dari naskah yang lain yang lebih tua daripada Septuaginta? Kalau ia mengaku bahwa ia punya Tanakh yang berasal dari 5 abad sebelum Masehi, artinya lebih tua daripada Septuaginta, agar Anda tidak menipu, coba sebutkan apa nama manuskrip atau kodeks Tanakh yang lebih tua daripada Septuaginta itu. Memang kita tahu bahwa para rabi Yahudi menyusun terjemahan Septuaginta yang berbahasa Yunani itu berasal dari Proto-Ibrani yang disalin oleh Ezra. Tapi jangan lupa, pada tahun 164 sebelum Masehi, Antiochus Epiphanes pernah menjarah dan juga menajiskan bait suci sehingga menghancurkan naskah salinan Ibrani yang dibuat oleh Ezra. Dan yang tersisa hanyalah Septuaginta. Makanya tidak heran, narasi perjanjian baru lebih banyak mengutip Septuaginta daripada naskah Ibrani. Untuk itulah saya menagih Anda untuk menyebutkan apa nama manuskrip atau kodeks yang sudah dikumpulkan sebelum Septuaginta selesai. Dengan demikian saya mau mengajarkan teman-teman bahwa Tanakh yang berbahasa Yunani di Septuaginta itu lebih valid dan lebih sahih daripada Tanakh yang berbahasa Ibrani di zaman sekarang dan yang dipegang oleh Donditan. Karena yang dipegang oleh Donditan itu Tanakh yang berasal dari naskah Masoret dari abad ke-9 dan 10 dari kodeks Aleppo dan Leningrad. Karena kodeks atau manuskrip sebelum Septuaginta itu tidak ada. Kalau ada coba sebutin namanya apa. Ya, jangan menipu. Semua penulis perjanjian baru mengutip dari Septuaginta. Lalu ia mengatakan bahwa hampir semua perjanjian baru itu mengutip narasi Septuaginta. Justru narasimu ini membuktikan bahwa memang orang Yahudi pada masa itu menggunakan Septuaginta. Karena salinan Ibrani yang terakhir yaitu salinan Ezra itu sudah dihancurkan pada masa penjarahan bait suci di zaman Makabe oleh Antiochus Epiphanes.
Dan kalau Anda membela diri dengan mengatakan bahwa karena perjanjian baru memang berbahasa Yunani, makanya mengutip dari Septuaginta yang berbahasa Yunani, ini bukan tentang terjemahannya tetapi tentang narasinya dan isi kontennya. Misalnya, orang Yahudi di perjanjian baru merayakan hari raya Hanukkah atau hari raya terang. Dan sampai sekarang pun orang Yahudi melakukan hari raya Hanukkah. Dan tentang Hanukkah, itu tidak ada di dalam tanah Ibrani Masoret yang dipakai oleh orang Yahudi di zaman sekarang. Dan Hanukkah pun tidak ada di dalam tanah yang kamu pegang itu yang tidak jelas keberadaannya dari mana. Adanya malahan di Septuaginta, di dalam tulisan Makabe. Ini membuktikan bahwa orang Yahudi pada masa itu memang menggunakan Septuaginta. Makanya para murid mengutip narasi Septuaginta. Bukan karena perjanjian baru Yunani dan Septuaginta Yunani, maka perjanjian baru harus mengutip dari Septuaginta bukan dari Ibrani. Karena memang Yahudi pada masa itu menggunakan Septuaginta, karena naskah Ibrani sudah habis dihancurkan di zamannya Makabe, makanya perjanjian baru mengutip narasi Septuaginta yang berbahasa Yunani. Bahasa Yunani itu dikritik, kemudian ada yang diubah-ubah. Diubah-ubah, kenapa diubah-ubah? Supaya masuk ke dalam teologinya Kristen. Lalu yang berikutnya dia mengatakan bahwa di abad kedua dan di abad keempat ada bapak-bapak gereja yang mengkritik Septuaginta lalu merubahnya dengan meresensinya agar sesuai dengan teologi kekristenan. Padahal dia sendiri yang ngomong kalau perjanjian baru itu mengutip narasi Septuaginta. Perjanjian baru yang adalah dasar iman kami itu sudah selesai ditulis sebelum abad pertama berakhir. Lalu sekarang dia dengan seenak udel mengatakan bahwa bapak-bapak gereja yang merubah agar sesuai dengan teologi kekristenan. Astaga unta, kenapa sih nggak konsisten? Lagi pula, Anda sendiri yang ngomong begini nih. Septuaginta yang bikin bukan Kristen, yang nyusun bukan Kristen. Dan asumsi dia yang mengatakan bahwa bapak-bapak gereja telah merubah Septuaginta itu dibantah oleh fakta sejarah sejarawan Yahudi dalam bukunya berikut ini. Silakan dibaca. Mendingan Elia bawa pendeta debat face to face sama saya. Lalu sekarang dengan patentengan dia mengajak saya untuk diskusi di forumnya dengan alasan hotel dibayar ini dan lain sebagainya. Kenapa kamu tidak mau diskusi dengan saya di podcastnya Samuel Christ? Ini buktinya. Jadi jangan cuma berani di kandang aja. Mari dong diskusi di forumnya pihak ketiga. Tantang petenteng tapi beraninya di kandang, mau geruduk ya. Demikian tanggapan yang saya berikan. Ingatlah bahwa mereka itu kurang percaya diri dengan ajarannya sehingga ikut campur dengan pengajaran kekristenan keyahudian. Memang mereka bukanlah Abrahamik, tetapi mereka berusaha untuk kelihatan Abrahamik dan supaya bisa makan begitu. Tuhan memberkati. God bless you guys. Ya, jadi sebenarnya sudah sangat jelas ya apa yang disampaikan oleh Elia Miron terkait Septuaginta yang dipermasalahkan oleh si Donditan berdasarkan asumsi yang seenak udelnya dia. Karena selain daripada nggak jelasnya manuskrip ataupun kodeks yang dianggap Donditan tadi katanya lebih tua daripada Septuaginta, ya karena dia di sini nggak menyebutkan sama sekali nama kodeks atau naskah manuskripnya ya teman-teman. Dan di samping itu ternyata kita bisa melihat juga ada ketidakkonsistenan dari argumentasinya Donditan yang mengarah kepada asumsi liar bahwa katanya Septuaginta itu sudah diubah-ubah oleh Bapak Gereja. Aduh Donditan, memang kamu ini dodol ya. Suka sekali berasumsi liar seperti itu. Dan kocaknya dia petantang-petenteng ngajakin debat Elia Miron, dan ternyata setelah Elia Miron bersedia untuk debat di podcastnya Samuel Christ agar lebih netral, malah Donditannya yang mengelak dan ngumpet teman-teman. Dan sebenarnya saya juga nggak heran dengan penolakan si Donditan ini, karena memang dari dulu dia ini kan orangnya petantang-petenteng gitu ya, mencari validasi, ngajakin debat gitu ya. Bahkan saya juga pernah dulu ditantang oleh si Donditan ini berdebat di kandangnya ya, gara-gara saya pernah membongkar beberapa kebohongan dia tentang ajaran Kristen di podcastnya. Tetapi giliran saya balas dia, saya tanya dia, kenapa sih harus debatnya di kandang kalian? Cobalah sekali-sekali kalianlah yang bertandang, datang debat di tempat kami ya, supaya ada silaturahmi gitu ya. Jangan cuma berani debatnya di Pulau Jawa doang ya, dan gak ada balasan teman-teman. Jadi memang Donditan ini dia itu spesialis berani debat di kandang aja ya teman-teman, supaya mungkin kalau nanti kalah debat dia bisa bikin tuh drama-drama settingan ya, dengan cara pura-pura memualafkan orang padahal ternyata sudah mualaf sebelumnya ya. Seperti waktu debat dengan pendeta Esra Soro kemarin ya, itu kan viral tuh ya.
Tapi coba kita lihatlah kalau misalnya dia ini diundang untuk berdiskusi di tempat yang netral gitu ya. Seperti kemarin itu di podcastnya Dr. Richard Lee, dia bertemu dengan Edwin Huta Barat ya, si Metatron ya. Habis dia kan dirujak di situ sampai dehidrasi. Lalu juga ketika dia datang di podcastnya Denny Sumargo, di situ juga dia berhadapan dengan Coki Pardede. Di situ semua argumentasinya teman-teman itu ditertawain oleh Coki Pardede, di roasting habis dia di situ teman-teman. Ya karena memang jurus andalannya si Donditan ini kalau nggak asumsi ya paling mengoleksi buku-buku Kristen, referensi-referensi Kristen yang liberal gitu ya. Dan juga Alkitab gitu ya. Dia kumpulin, dia koleksi mulai dari yang terjemahan lama sampai yang terjemahan modern ya, itu dikoleksi, dipamer-pamerkan di podcastnya supaya pengikutnya ini yang polos-polos, yang unyu-unyu, yang nggak tahu apa-apa tentang Kristenan itu menganggap seolah-olah dia hebat punya terjemahan-terjemahan Alkitab seperti itu, punya data-data seperti itu supaya kelihatan cerdas, padahal nggak ada isinya ya teman-teman, padahal sebenarnya kosong sama sekali. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Ya, itulah dia jawaban dan penjelasan yang sangat jelas dan luar biasa teman-teman ya dari Saudara Elia Miron. Semoga menambah iman dan wawasan kita teman-teman ya. Jadi memang seperti itulah kelakuan mereka teman-teman ya. Donditan dan kawan-kawannya itu. Ustaz Juma, Nanda, Kain Nama, siapa lagi perempuan yang berhijab itu, Nora Aritona ya. Mereka ini sudah mualaf tapi kerjanya hari-hari bahas Alkitab. Cari kelemahan Alkitab, cari makan di Alkitab. Gak tahu malu mereka, ya. Kayak nggak ada kerja lain aja kalian, ya. Sekali lagi saya mau tegaskan, ya. Sampai mati pun kalian tidak temukan satu kesalahan pun dalam Alkitab, ya. Paham kalian? Coba kau Donditan, terima tantangan Saudara Elia Miron. Biar kita lihat siapa yang keok nanti. Berapa bulan yang lalu kan kau sudah keok debat sama Pendeta Esroru kan? Tapi nggak tobat-tobat kau. Cobalah sesekali keluar kandang gitu loh. Debat sama Elia Miron ya. Supaya kita lihat siapa yang keok nanti. Nggak tobat-tobat kau. Cari makan pakai Alkitab, sok-sokan lagi. Sudah mualaf ya mualaf saja. Coba kau hafal Al-Quran itu, bisa nggak?